Kedatangan Rasya benar-benar jadi penyejuk dan hadiah terindah bagi Tamara. Selesai sungkem dan maafan, Tamara bersama Rasya dan Kenzo makan siang bareng sanak keluarga yang lain. Artis senior Tamara Blazinski kini sudah bisa tersenyum lega dan bahagia. Rasa kecewa dan sakit hatinya karena hanya dianggap sebagai tamu undangan, kini sudah terobati. Rasya pun mendatangi Tamara untuk sungkem dan minta maaf atas peristiwa tak mengenakan yang terjadi dalam pernikahannya. Tamara pun dengan bangga mengunggah foto dirinya mencium kening Rasya dan foto dirinya dicium Rasya dan Kenzo adik tirinya. Alhamdulillah 14 April 2026, ada getar yang tak mampu dieja oleh kata, atau diartikan oleh persepsi keliru yang ditafsirkan oleh mereka yang hanya melihat dari tepian. Mama selalu merasakan ketulusan itu nyata dalam hangatnya pelukan kalian. Terima kasih Rasya dan Kenzo telah menjadi penyejuk jiwa dan alasan Mama untuk terus melangkah. Bakti kalian adalah hadiah terindah, sebuah surga kecil yang Allah titipkan di dunia. Kedatangan Rasya benar-benar jadi penyejuk dan hadiah terindah bagi Tamara. Selesai sungkem dan maafan, Tamara bersama Rasya dan Kenzo makan siang bareng sanak keluarga yang lain. Kehadiran Tamara Blazinski sebagai tamu undangan dalam pernikahan anak kandungnya sendiri memang sukses menyedot perhatian publik. Tak mau kejadian makin liar dan viral, Rasya dan ibu tirinya Nura Syafira buru-buru bikin klarifikasi. Kalau Rasya dan Kleantal sudah menyiapkan gaun khusus ibu kandung Rasya dan ibu kandung Anta. Namun Tamara yang kadung kecewa dan sakit hati memilih meninggalkan resepsi pernikahan Rasya dengan senyum kecut. Kak Tamara, sedikit dong soal kebahagiaannya. Kak Tamara, kebahagiaannya Rasya akhirnya menikah seperti apa, Kak? Tapi datangnya dia agak telat, Tapi Kak. datanya sebagai tamu undangan gimana, Kak Tamara? Tamara gimana nih? Sedikit dong soal kebahagiaan. Kebahagiaannya seperti apa, Kak Tamara? Doanya untuk Rasya. Bahagia selalu. Bye-bye. Thank you. Yang mama selalu inget tuh pesannya si Jupe waktu itu di rumah sakit. Mama, kalau mama lo ada apa-apa hubungin Raffi Ahmad aja. Jerit tangis Sri Wulandsi ibunda memohon bantuan Raffi Ahmad menyelesaikan kesulitan ekonomi keluarganya pasca 9 tahun kepergian Julia Perez. Akhirnya direspon cepat Raffi Ahmad. Raffi langsung mengutus Haikal, orang kepercayaannya menemui Sri Wulandsi. Ibunda Jupe blak-blakan menjelaskan mengapa ia minta tolong Raffi. Lantaran ini adalah pesan dan amanat terakhir Julia Perez, seraya menjelaskan ingin menjual harta terakhir sang putri untuk membiayai rumah singgah dan musola Jupe. Kenapa Raffi Ahmad? Kenapa mama ngomong Raffi Ahmad? Sebenarnya semuanya baik. Yang mama selalu inget tuh pesannya si Jupe waktu itu di rumah sakit. Kalau mama lo ada apa-apa hubungin Raffi Ahmad aja. Mau jual apartemen untuk Jadi mama mau jual apartemen. Apartemen itu tiap 3 bulan sekali harus kita bayar APL. 2 unit aja 6 juta. Mama dari mama keberatan. Kalau bisa Raffi tolong mama bayarin yang satu. Yang satu ini untuk keperluan buat betulin rumah singgah, betulin musola, dan mama untuk ngisi yang sebanyak itu. Jadi mama ada tanggungan mama, jadi mama punya uang bulanan mau sewain. dia udah video callan sama AA. Intinya mereka ya saling mendoakan. Mamanya almarhumah Jupe bilang jaga kesehatan, minum air putih. juga mengamini, mendoakan mamanya juga sehat selalu gitu. Ya, setelah melalui komunikasi by phone, Raffi Ahmad akhirnya dengan terbuka mau menyelesaikan kesulitan keuangan keluarga Jupe. Tak ayal, bantuan Raffi pun membuat ibunda Jupe lega.
Apalagi selama ini meski sahabatnya Jupe sudah lama tiada, Raffi masih memberikan perhatian berupa bantuan uang untuk Sri Wulandsi. Dan kemarin kalau nggak salah 17 Agustus kemarin pun juga Raffi tiba-tiba, Mama sehat ya Ma, Mama Raffi mau kasih uang jajan buat Mama. Alhamdulillah ya Allah, Raffi masih ingat Mama. Raffi Ahmad bukanlah satu-satunya orang yang peduli dengan mendiang Julia Perez. Ruben Onsu yang dikenal dekat bak saudara semasa Jupe hidup tak pernah absen ziarah dan mendoakan langsung di pusara Julia Perez. Ini memang aku lakukan di lebaran pertama, tapi kemarin udah sampai sini macetnya luar biasa. Akhirnya baru di lebaran keempat ini. Selalu tampil harmonis, nyaris tanpa celah, hangat berlimpah harta dan cinta keluarga. Rumah tangga Jessica Mila dan suaminya Yakub Hasibuan tiba-tiba diperingatkan netizen. Yakub yang memiliki asisten pribadi secantik Vanessa, yang kemana-mana setia mendampingi, membuat netizen ketar-ketir. Khawatir Yakub tergoda mengikuti jejak Farhad Abbas kepincut asistennya sendiri. Kekhawatiran dan warning keras netizen agar Jessica Mila hati-hati dan lebih giat lagi mengurus suami cukup beralasan. Pasalnya Jessica Mila yang baru dikaruniai anak pertama lebih banyak sibuk mengurus anak dan jarang terlihat mendampingi Yakub Hasibuan. Lebih banyak menghabiskan waktu sama keluarga, terutama sama anak, karena kan anakku juga masih kecil banget. Jadi benar-benar aku sama dia terus gitu 24 jam. Seolah tak mau pusing dengan netizen yang overthinking ke suaminya dan Vanessa, Jessica Mila tetap santai dan tenang. Meski di medsos mencuat kabar Yakub dan Vanessa punya hubungan spesial, Jasmine belak-belakan mengaku ia dan suami sedang tancap gas program anak kedua. 2026 sih kalau Tuhan berkehendak mau anak kedua. Program masing-masing alamnya atau seperti apa? Masih belum tahu sih. Iya. Pengen, ini berarti total banget ya. Kenapa sih seperti itu? Emang ini kan Karena memang aku juga udah di umur, jadi kalau perempuan kan ada usia produktivitasnya gitu kan, kayak di umur segini menurut aku pas aja sih kalau aku biar sekalian gitu punya anak 1, 2, 3 abis itu udah deh. Allah yang berondong ya Allah. Yang berondong yang banyak duit ya Allah. Rumah jadi menteng, pondok indah ya Allah. Aku juga punya rumah ya Allah. Amin. Yang sayang sama aku. Ya Allah, berondong ya Allah. Itulah doa yang dipanjatkan Natalie Holscher saat menunaikan ibadah umroh awal Maret 2026. Meski viral dan panen hujatan netizen, tapi nyatanya Tuhan malah mengabulkan doa janda komedian Sule itu. Sebulan usai pulang umroh, Natalie dikasih jodoh cowok berondong kaya raya yang usianya 5 tahun lebih muda. Namanya Arif Fadli alias Aripat, pengusaha marketing agensi kelahiran 30 Agustus 1997. Spill cuma udah berondong aja, aku sedetail-detailnya kata Ustadz detail, ya udah aku bilang detail, ya Allah aku pengen berondong yang ganteng tinggi, nah itu kan detail kan. Natalie Holscher kini sedang bahagia. Doanya dapat jodoh berondong kaya raya sudah dikabulkan dan menjadi nyata. Natalie sudah resmi pacaran dengan Aripat dan sudah mengenalkannya pada Ajam, anak sematawayang buah pernikahannya dengan komedian Sule. Aripat juga sudah mengenalkan Natalie kepada keluarganya dan bahkan sudah makan bareng di luar. Lantas akankah jalinan asmara Natalie Aripat berujung ke pelaminan? Dan Aripat beneran menjadi jodoh yang dikirimkan Tuhan untuk Natalie? Sekaligus jawaban atas doa yang dipanjatkan Natalie di Tanah Suci. Doain aja, pokoknya dapet pendamping yang sayang sama aku, yang banyak duitnya. Aku juga banyak duit, kaya raya, kaya hati, semuanya kaya.
Sejak cerai dari Sule pada 10 Agustus 2022, Natalie sudah beberapa kali menjalin hubungan dekat dengan sejumlah pria. Sebelum dengan Aripat, Natalie pacaran dengan Richard Revanov. Tak mau kalah dengan Natalie, Sule juga sudah punya jodoh Santika Fauzia. Bahkan Sule sampai minta didoakan Ajam supaya bisa nikah lagi. Nanti Ajam doain kalau Ayam nikah lagi.